Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, jamaah, sahabat, teman, bapak, ibu sekalian, semoga kita di pagi hari ini mendapatkan ridho, ma'unah dan keberkahan di bulan Ramadan ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita masih melanjutkan hadis ke-10 yang menerangkan bagaimana seseorang menuju surga itu harus diupayakan dengan baik, karena surga itu tidak akan pernah layanamu talibuha, tidak akan pernah tidur untuk bagi mereka yang mencarinya, menunggu. Dan kita sudah terangkan di dalam hadis itu, yaitu tentang ciri surga, kenikmatan surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at khataratun ala qalbi basharin. Surga itu tidak pernah nikmatnya yang pernah kita lihat dan tidak pernah yang kita dengar, dan khotrohnya, lintasan-lintasan hati itu tidak pernah yang terlintas di kenikmatan di dunia. Begitu banyak ceritanya tentang surga. Maka karena itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina fi ulumiyya fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sifatul jannah aktsarun mimma yukhsha walakin la budda min dzikrin nar indahu. Sudah dicitrakan sifat-sifat jannah itu banyak sekali. Mimma yukhsha, maka dengan demikian tak terhingga kenikmatan surga itu. Walakin ada baiknya, tetapinya kita juga harus mendengarkan cerita tentang apa neraka dengan segala siksaan, dengan segala sifat-sifat yang muncul, yang ada di dalam neraka. Qala Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala lama nuzilat hadil ayah wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sayyidina Anas bin Malik menceritakan tentang asbabul nuzulnya, tentang turunnya Al-Quran di surat Al-Hijr ayat 43. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sungguh jahanam itu, neraka jahanam akan benar-benar menjadi tempat bagi mereka, dan itu diancamkan para pengikut setan, para ahlul maksiat, para ahlul dzunub yang ada di dunia. Nah, ceritanya saat itu para sahabat sedang berduduk dengan Rasulullah. Beliau mengatakan bukaan syadidan. Tahu-tahu Rasulullah nangis di dalam satu majelis. Wa baka ashabul libukahi, maka para sahabatnya ikut nangis. Nangisnya nggugluk, nangisnya sangat betul-betul terenyuh, betul-betul nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yaduruna man nazala bi Jibril alaihissalam,
dan tidak tahu apa yang sedang wahyu dari malaikat Jibril turunkan melalui dari malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya, walam yastati ahadun alla yas'alu, dan tidak ada satupun yang berani bertanya, kenapa engkau ya Rasulullah menangis? Semua nangis, semua dalam posisi terenyuh, dan tidak ada berani yang akan bertanya kepada Rasulullah. Malah Rasulullah mengatakan begini, idza ra'a Fatimah radhiyallahu ta'ala ahnu fariqu biha. Andaikan anak saya Sayyidina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, maka beliau akan bergembira dengannya. Dengan bahasa lain, saat beliau nangis, yang diingat adalah Sayyidina Fatimah. Jadi kalau nangis ada Fatimah itu terhibur. Jadi biasanya ya bahasa Jawa ini anak wedok, anak perempuannya Sayyidina Fatimah itu hiburannya dari Rasulullah kalau lagi bersedih. Nah, saat itu bergegaslah ketika Nabi Rasulullah mengatakan, ini andaikan ada Fatimah saya akan bahagia. Maka dengan demikian Abdurrahman bin Auf mengetuk pintu Fatimah. Beliau langsung ke Fatimah. Wa fi riwayat Umar bin Khattab, di riwayat lain bukan Abdurrahman bin Auf tapi Umar bin Khattab. Kemudian diketuk, Assalamualaikum wahai putri Rasulullah. Qala salamu ya binti Rasulullah. Maka Sayyidatina Fatimah mengatakan, qalat wa alaikassalam. Man anta? Siapa anda? Kata Fatimah, saya Abdurrahman bin Auf, atau saya Umar bin Khattab. Lalu Fatimah menjumpai, wahai putra Auf, ada kabar apa yang dibawa oleh anda? Ma ja'a bika. Maka dengan demikian Abdurrahman Buat menerangkan bagian khazinan ayahanda Rasulullah lagi menangis terseduh-seduh. Wala adri man nazala bi Jibril. Kita semua tidak tahu apa yang sedang dibisikkan, apa yang sedang wahyu itu turun dari malaikat Jibril alaihi salam, dan tidak ada yang tahu. Maka bergegaslah karena sudah tahu kalau ada ayat-ayat yang mengancam. Rasulullah nangis terseduh-seduh dan segera anaknya biasanya bergegas untuk menemui ayahandanya Rasulullah SAW. Faqalat najaha min baini yaday hatta astummu ala nafsin thiyabin. Kemudian, wahai Auf, pergi dulu, saya tak ganti pakaian, saya akan merapikan pakaian saya. Wa antaliqu ila Nabi alaihi salam la'allahu yukhbiruni bima nazala bi Jibril. Saya akan ketemu, bertolak menuju Rasulullah, dan saya akan bertanya apa yang malaikat Jibril turunkan kepada ayahanda. Lalu falabista samlatan khalqan qad khita bi ismi asyara makanan bi sa'afi baraki. Nah, apa yang dipakai oleh Sayyidatina Fatimah? Pakaiannya yang dipakai itu mantel yang sudah usang, dijahit 12 jahitan dan ditutup dengan pelepah kurma. Betapa sederhananya Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, kekasih Allah. Anaknya hidup compang-camping, Fatimah istri dari Ali bin Abi Thalib. Maka dengan demikian, falamma kharaja Fatimah nadhara ila Umar radhiyallahu ta'ala, lalu tatkala Sayyidina Fatimah keluar, Sayyidina Umar memandangi Sayyidina Fatimah. Rasulullah anaknya begitu sederhananya, pakaiannya begitu sederhana, begitu banyak jahitan 12,
dan ada pelapah korma untuk menutup dari beberapa jahitan itu. Sayyidina Umar mengatakan, wa nadaya husnahu li husni binti Muhammad. Betapa sedihnya saya melihat engkau putri Rasulullah, kekasih Allah, anaknya begitu sederhana, padahal fayang soroh wa kisfan las yalbasna harira wan sundus, padahal anaknya putri Raja Romawi dan Kaisar Persia begitu pakai pakaian sutra dan begitu lembut. Maka nangislah kepada sahabat-sahabatnya semua itu melihat putri Rasulullah yang pakaiannya jompang-camping seperti itu. Maka dengan demikian segeralah Sayyidina Umar mengelus kepalanya. Betapa sedihnya. Apa yang dikatakan beliau? Qalat ya Rasulullah ala taro an Umar yata'ajjabu min libasin. Wahai Rasulullah, apakah Anda tahu bahwa Sayyidina Umar berkenan dengan pakaian saya? Karena semua sedih melihat Fatimah, ayahnya menangis, Fatimah pakaiannya jompang-camping. Fatimah bertanya, apakah para sahabat tidak suka dengan pakaian saya? Fawalli ba'asa bil karamah mali walali anli firasat mundu khamsin sinin. Maka Sayyidina Fatimah mengatakan, Allah telah mengutus kepada Anda sebuah kemuliaan. Wahai Rasulullah, wahai sahabat, tidakkah saya sama Sayyidina Rasulullah tidak pernah memiliki ranjang untuk tidur antara mereka berdua selama tahun menikah itu. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, cerita ini menjadi ibrah kepada kita. Hidup sederhana, kita penuh kepada tawadhu pada Allah. Jangan berpoyak-poyak di dunia. Maka dengan demikian yang ada illa maskakabsin na'li fa'alai bin nahari wa ba'iriha. Tidur saya adalah kulit kibas yang sudah usang untuk siang hari. Fa'idha kainal lailu iftarosaha, apabila malam hari jadikan kulit kibas itu sebagai tempat tidur kami. Wa inna mirfaqona min adimin khasu'an samak dan nakhla, dan sesungguhnya bantal kami dari kulit yang di dalamnya adalah banyak pelepah korma. Kita di dunia ini begitu indah, begitu megah. Tidur kalau nggak pakai kasur, badan sakit semua. Tidur kalau nggak pakai bantal nggak bisa tidur. Putri Rasulullah tidak pakai kasur dari pelepah korma. Maka dengan demikian, mengapa mereka bisa bangun malam hari? Karena memang tempat tidurnya salah satunya adalah yang sangat sederhana. Nah, pendek kata, akhirnya Rasulullah berkata, Ya Umar, da'i ibnati la'allah takunu fi khalil sabik. Wahai Umar, biarkanlah putri saya, semoga saja dia dapat menjadi kuda pacuan yang paling cepat untuk berbuat kebajikan. Jadi dengan demikian Bapak sekalian, dengan hidup sederhana itulah Fatimah itu menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, dan orang yang bisa mengajak kepada kebaikan. Kemudian Sayyidina Fatimah ganti berkata,
Fidaka nafsi malladhi abka'a, jiwa saya sebagai tebusan bagi Anda wahai Rasulullah. Apa yang membuat Anda menangis ganti sekarang? Ya Rasulullah, engkau kok menangis, mengapa? Maka Nabi menjawab, fa kaifa la abki wa qad nazala Jibril alaihi salam bi hadhil ayah wa inna jahannama la ma'iduhum ajma'in. Bagaimana saya tidak sedih, tidak nangis karena ayat yang turun itu adalah tentang neraka jahanam yang akan diisi oleh orang-orang yang mereka pengikut setan, dan itu ada di antaranya umat saya. Maka beliau nangis, Fatimah pun ikut menangis. Ya Rasulullah, akhbirni an babi minha. Wahai Rasulullah, ceritakan tentang ayat itu. Maka dengan demikian Rasulullah bersabda menerangkan terhadap ayat itu. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, ya Fatimatu in ahwana babin minha sab'una alfa jabali minan nar. Wahai Fatimah, sesungguhnya kategori yang paling remeh, yang paling kecil, dan kategori neraka yang paling rendah itu adalah neraka jahanam yang di dalamnya terdapat 70.000 gunung dari api. 70.000 gunung dari api. Setiap dari gunung itu terdapat 70.000 lembah api. Sab'una alfa wadin minan nar. Dan juga ada sab'una alfin sab'in minan nar. Ada wilayah 70 juta api, wilayahnya api, desa-desanya itu penuh dengan api. Dan juga terdapat 1 juta kota, alfi Madinah. Dan juga ada sab'una alfin qasrin minan nar. Setiap kota ada 70.000 komplek yang semua perumahannya itu api, dan itu ditujukan kepada mereka yang di dunia tidak mengenal Allah, mereka yang penuh maksiat, dan mereka yang penuh dengan dzunub dan tidak mau mendekatkan diri pada Allah. Wa fi kulli qasrin alfi dari minanar. Dan setiap area perumahan terdapat 1 juta rumah api, dan setiap 1 juta rumah api terdapat kamar api yang jumlahnya 70 juta. Wa fi kulli baitin sab'una alfin sundukin minanar. Dan setiap kamar terdapat 70 juta peti api yang menjadi baranya untuk para pembangkang yang tidak mengenal Allah. Dan setiap peti terdapat 70 juta. Semua ini laisa fiha adzabun yusakilun sahibu, yang tidak ada di sana yaitu siksaan yang pernah dibayangkan oleh manusia di dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana Rasulullah tidak nangis dengan ayat ini yang akan dihuni oleh manusia, termasuk sebagian dari umatnya yang tidak mengenal Allah. Begitu luasnya, begitu dahsyatnya siksa api neraka. Rasulullah nangis terseduh-seduh. Maka dengan demikian qala fasaqatat Fatimah radhiyallahu anha ala wajhiha wa yataqulul wailu liman dakhalan nar. Kemudian Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha menjatuhkan diri di atas dada Rasulullah, bapaknya. Saya berkata, celakalah bagi siapa saja yang masuk neraka. Moga-moga kita tidak masuk di situ. Moga-moga kita yang sudah suluk dijauhkan dari api neraka. Moga-moga Jannatun Na'im yang itu menjadi balasan bagi orang-orang yang takwa, orang yang mendharma baktikan, dan orang khususnya yang suluk ilah. Rasulullah nangis terseduh-seduh betapa pedihnya di neraka. Begitu manusia di dunia itu lupa akhirat. Yang ada hanya harta, kekayaan. Maka dengan demikian
tidak kuatnya Sayyidah Fatimah kemudian menjatuhkan kepalanya kepada Rasulullah sambil mengusap air mata dari ayahandanya, membayangkan betapa pedihnya bagi umat, termasuk umat Rasulullah yang harus masuk neraka. Maka dengan Bapak sekalian, fasamma Umar radhiyallahu anhu qala ya laitani kuntu kabisalil ahli. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu sebaiknya saya hanya sebagai kambing saja kalau begitu, biar tidak kena hukum. Saking takutnya neraka jahanam. Fatabakhuri wa aqwal hamni, lalu mereka menyembelih saya dan mereka memakan daging saya. Saya lebih baik rela jadi kambing daripada masuk neraka, dan saya tidak tidak menjadi manusia selama tidak mengenal dan tidak diazab di dalam api neraka. Maka dengan demikian wa farraqu adha'i wa marzaku agami, dan mereka membagikan daging-daging saya dan dibagikan bagi orang miskin dan mengkoyak-koyak saya, dan saya tidak mendengar tentang penuturan neraka jahanam itu. Itu Umar bin Khattab. Sedihnya karena itu Umar bin Khattab mengatakan, setelah saya masuk Islam, saya tidak akan mengenal lagi kebahagiaan di dunia. Semua apa yang ada diri saya hanya untuk akhirat, hanya untuk Allah. Padahal beliau orang kaya. Umar bin Khattab juga mengatakan serupa. Padahal dia orang yang kaya, pengaruh masyarakat, kemudian dia tokoh, kemudian masuk Islam. Sejak saat itu hidupnya tidak goyah-goyah. Fa'aqbalu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala wa yaqulu ma ya laitani kunta ta'iran fil mazluzin. Alangkah baiknya sekiranya saya harus jadi seekor burung yang ada di padang Sahara daripada saya sebagai manusia yang terancam dirinya adalah neraka jahanam. Wa aklu simar wa asrabu minal anhari wa al-adha'i minal asjar. Saya makan buah-buahan, saya hidup di sungai minumnya, dan saya tinggal di pelepah pohon-pohon. Walaysa 'ala hisabun wala 'adzab, dan tidak ada hisab atas diri saya dan tidak ada azab nanti. Manusia begitu di dunia, begitu lupa akhirat. Sholat sulit, sholat malam tidak mau, baca Quran tidak mau, fitnah selalu, ghibah selalu dilakukan, tidak pernah takut terhadap api neraka. Rasulullah mendengar api neraka saja nangisnya terseduh-seduh. Manusia hidup di dunia senyum-senyum saja dengan maksiatnya, dengan hal-hal kesalahannya, menyakiti orang sesuatu yang biasa. Maka dengan demikian, thumma kharaja ala karamillah sa'ah, Ali juga mengatakan serupa, ya laita ammi lam taladini, alangkah baiknya andaikan ibu saya tidak melahirkan saya. Karena begitu takutnya neraka jahanam, Ali mengatakan seperti itu. Karena begitu manusia, saat itulah dia terkena hukum-hukum Allah. Karena Allah telah mempercayakan kita itu sebagai khalifatullah. Kita masih mau senyum-senyum. Kita masih mau maksiat. Anda masih mau untuk melakukan kesalahan, kemudian masih malas sholat, masih malas minta maaf, masih mau tidur pulas malam, tidak mau bangun, masih terus maksiat, masih terus urusan dunia. Padahal neraka jahanam pun menunggu orang-orang seperti ini. Tapi anehnya, manusia di dunia masih senyum-senyum dengan berpoya-poyanya dan tidak mengenal Allah, dan sulit untuk melakukan kebaikan lillah untuk akhiratnya. Wa ya laitani muttasabiyan, dan lebih betapa baiknya sekiranya saya telah wafat masih anak-anak. Itu Sayyidina Ali.
jenengan belum tentu. Ya Allah, jauhkan kita semua dari rezeki yang haram, dari rezeki yang syubhat. Umur 60-70 udahlah akhirat dah. Cucu untuk senang sesaat. Tapi bukan kita dibelenggu oleh cucu sehingga kita lupa kepada akhirat. Terus Sayyidina Ali juga mengatakan seperti ini. Baik saya mati waktu kecil daripada saya diancam seperti itu. Wa ya laitani kunta hasisan aklamtil bahima, dan alangkah baiknya sekiranya diri saya menjadi rerumputan yang akan dimakan oleh hewan-hewan. Wa ya laitani sifa'i mazzatil lahmi, dan alangkah baiknya saya sebagai sebagai binatang yang memakan rumput. Walam asma'a bidzikri jahannam, sehingga saya tidak mendengar tentang peraturan ancaman negeri jahanam. Dan tsumma kharaja Salman radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Salman juga mengatakan seperti itu, nahwa ba'i baqi'i gharqati wa huwa wadhi'un yadahu ala ra'sihi. Lalu Sayyidina Salman ke arah tempat luas, banyak pohon berduri, dan posisi beliau meletakkan tangannya di atas kepala beliau. Kita bisa bayangkan sangat tidak kuatnya Sayyidina Salman mendengar cerita Rasulullah. Kemudian beliau keluar, kemudian di situ ada pohon-pohon, kepalanya di atasnya, dan beliau mengatakan wa huwa yunati bi alisatihi wa bu'at safarah wa qillata zatat fi safir qiyamah. Beliau mengatakan sambil teriak, duhai betapa jauh perjalanan yang kurang sekali bekalnya dalam perjalanan hidup. Saking takutnya beliau teriak sambil kepalanya di atas, tangannya di atas kepala sambil teriak. Apa bekal saya, kata Salman Al-Farisi? Apa yang akan saya bawa untuk menuju akhirat, sedangkan jahanam begitu manusia di dunia penuh dengan kekuasaan, penuh dengan ghibah, penuh dengan santainya, dan tidak mengenal akhirat dan malas untuk akhirat. Diajak kebaikan sulitnya bukan main. Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan tsumma laki Bilalun radhiyallahu anhu wa qala Bilalun mali araka ya Abdillah ya bagian khazina. Kemudian beliau dijumpai oleh Sayyidina Bilal, sahabat Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan kepada Salman, tidak pernah diri saya melihatmu wahai hamba Allah dalam kondisi menangis sesedih. Ini sahabat-sahabat Rasulullah nangis untuk akhirat. Manusia tersenyum hidup di dunia. Rasulullah mendapatkan apa? Wahyu dari Rasulullah, dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Salman Al-Farisi. Inilah Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah yang mengajarkan kita hanya akhirat. Manusia begitu masih senyum-senyum urusan dunia, hidup sehari-hari mencari yang haram, fitnah, kekuasaan, lupa kepada akhirat. Neraka jahanam yang telah diceritakan oleh Rasulullah, itu yang membuat sahabat Rasulullah nangis semua, termasuk Rasulullah, termasuk putrinya Sayyidina Fatimah. Fatimah tidak kuat menjatuhkan kepalanya kepada dada ayahandanya, saling mengusap air mata di antara beliau berdua, Rasulullah dan Fatimah Zahra. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, semoga Allah memberikan futuhul qulub kita, memberikan taufik hidayah, sehingga kita betul-betul orang yang suluk, orang-orang yang berjalan menuju Allah dan memilih tariqat menjadi jalan hidup kita menuju Allah. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.